Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Daniati dan Elianti Rostari. Kami di sini akan menjelaskan tentang emulsifikasi. Apa itu emulsi dan emulsifikasi? Emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat, air, atau distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Emulsi adalah suatu sistem terdispersi yang terdiri dari paling sedikit dua fase cairan yang tidak saling bercampur. Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 56. Emulsifikasi adalah proses pembentukan emulsi dari bahan-bahan yang tidak saling melarut karena perbedaan polaritas, di mana prinsipnya yakni bagaimana mendispersikan fase terdispersi ke dalam medium pendispersi yang masing-masing mempunyai polaritas yang berbeda sehingga terbentuk sistem emulsi yang stabil. Komponen-komponen emulsi. Komponen-komponen emulsi, yang pertama ada komponen dasar emulsi. Komponen dasar emulsi terdiri dari fase terdispersi atau fase internal atau fase kontinu atau fase dalam. Ada fase pendispersi atau fase eksternal atau fase kontinu atau fase luar. Ada emulgator atau penstabil emulsi. Yang kedua, ada komponen tambahan emulsi merupakan suatu zat yang ditambahkan dengan tujuan mendapatkan emulsi yang lebih baik. Komponen tersebut diantaranya adalah korigen odoris, korigen saporis, dan pengawet. Teori-teori pembentukan emulsi. Teori terbentuknya emulsi untuk yang pertama yaitu teori tegangan permukaan atau surface tension. Yang kedua yaitu teori orientasi bentuk baji atau oriented with G. Untuk yang ketiga yaitu teori interparsial film. Dan yang keempat yaitu teori lapisan listrik rangkap atau electric double layer. Teori tegangan permukaan atau surface tension. Daya kohesi atau tarik-menarik molekul yang sejenis, setiap zat tidak selalu sama, sehingga pada permukaan suatu zat cair atau bidang batas antara air dan udara, akan terjadi perbedaan tegangan karena tidak adanya keseimbangan daya kohesi. Tegangan yang terjadi pada permukaan tersebut dinamakan tegangan permukaan. Penambahan emulgator akan menurunkan atau menghilangkan tegangan yang terjadi pada bidang batas antara kedua zat cair dan menyetabilkan mudah bercampur kedua zat tersebut. Teori orientasi bentuk baji atau oriented with G. Setiap molekul emulgator dapat dibagi menjadi dua kelompok. Untuk yang pertama yaitu kelompok hidrofilik dan yang kedua yaitu kelompok lipofilik. Masing-masing kelompok akan bergabung dengan zat cair yang disenanginya. Dengan demikian, seolah-olah emulgator tersebut merupakan tali pengikat antara air dengan minyak. Antara kelompok tersebut akan membuat suatu keseimbangan dalam setiap jenis emulgator. HLB atau hidrofilik lipophilic balansi. Angka yang menunjukkan perbandingan antara kelompok hidrofil dengan kelompok lipofil. Harga HLB 1-3 kegunaannya untuk anti-foaming agent. Harga HLB 4-6 kegunaannya untuk emulgator tipe OW. Harga HLB 7-9 kegunaannya untuk whitening agent. Harga HLB 8-18 kegunaannya untuk emulgator tipe OW. Harga HLB 13-15 kegunaannya untuk detergen. Harga HLB 15-18 kegunaannya untuk solute bleaching agent. Semakin besar harga HLB berarti semakin banyak kelompok yang sukar pada air sehingga emulgator tersebut lebih mudah larut dalam air dan demikian pula sebaliknya.
Teori interparsial film. Emulgator akan diserap pada batas antara air dan minyak, sehingga terbentuk lapisan film yang akan membungkus partikel fase disperse. Dengan terbentuknya partikel tersebut, maka usaha antara partikel yang sejenis untuk penggabungan menjadi terhalang sehingga fase disperse menjadi stabil. Syarat emulgator agar memberikan stabilitas maksimal kepada emulsi. Yang pertama, dapat membentuk lapisan film yang kuat tetapi lunak. Yang kedua, jumlahnya cukup untuk menutupi semua permukaan partikel fase disperse. Yang ketiga, dapat membentuk lapisan film dengan cepat, dapat menutup semua permukaan partikel dengan segera. Teori lapisan listrik rangkap atau electric double layer. Jika minyak terdispersi ke dalam air, satu lapis air yang langsung berhubungan dengan permukaan minyak akan bermuatan sejenis. Sedangkan lapisan berikutnya akan mempunyai muatan yang berlawanan dengan lapisan di depannya. Dengan demikian, seolah-olah setiap partikel minyak dilindungi oleh dua benteng lapisan listrik yang berlawanan. Benteng tersebut akan menolak setiap usaha dari partikel minyak yang akan mengadakan penggabungan menjadi satu molekul yang besar karena susunan yang sama. Dengan demikian, antara sesama partikel akan tolak-menolak sehingga stabilitas emulsi akan bertambah. Destabilisasi emulsi. Untuk yang pertama yaitu koalesensi, yaitu peristiwa dua tetesan minyak atau air bersatu dengan membentuk suatu tetesan baru yang lebih besar tetapi memiliki luas permukaan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan jika tetesan baru tersebut pecah menjadi tetesan-tetesan kecil. Seperti semula, jika dibiarkan, hal ini akan terus berlangsung hingga semua tetesan minyak atau air menyatu dan akhirnya membentuk lapisan sendiri yang terpisah dari emulsi. Untuk yang kedua yaitu flokulation atau flokulasi adalah suatu peristiwa berkumpulnya beberapa tetesan minyak tetapi tidak membentuk tetesan minyak baru yang lebih besar seperti pada peristiwa koalesensi hingga mengakibatkan distribusinya dalam emulsi tidak merata atau tidak homogen lagi. Untuk yang ketiga yaitu peristiwa koalesensi dan flokulation secara bersama-sama akan menyebabkan peristiwa cracking atau breaking. Peristiwa ini mungkin disebabkan oleh ketidaktepatan pemilihan emulgator dalam formulasi. Emulgator mengalami dekomposisi atau temperatur penyimpanan yang tidak sesuai. Ketidakstabilan ini tidak cukup diatasi hanya dengan pengocokan ringan. Dengan kata lain, emulsi yang mengalami hal ini telah rusak sama sekali. Untuk yang keempat yaitu creaming, adalah peristiwa mengapungnya fase minyak. Hal ini terjadi jika fase minyak memiliki densitas yang lebih kecil daripada fase air. Definisi lain menyebutkan bahwa creaming merupakan peristiwa memisahnya emulsi menjadi dua bagian, dengan salah satu bagian mengandung lebih banyak fase dispersi daripada bagian yang lain. Hal ini mungkin disebabkan karena homogenitas emulsi ketika formulasi kurang, tetapi masalah ini bisa diatasi dengan pengocokan ringan. Untuk yang terakhir yaitu fase inversion atau pembalikan fase emulsi yang semula OW menjadi WO atau juga sebaliknya. Hal ini mungkin disebabkan terlalu banyaknya fase dispersi, yaitu mencapai lebih dari 74%. Masalah ini juga tidak dapat diatasi hanya dengan penggojongan ringan. Penentuan tipe emulsi. Yang pertama ada tes pengenceran tetesan, yang kedua ada tes kelarutan pewarna, yang ketiga ada tes creaming atau arah pembentukan krim, yang keempat ada tes konduktivitas elektrik, yang kelima ada tes fluoresensi.
Yang pertama, tes pengenceran tetesan. Metode ini berdasarkan prinsip bahwa suatu emulsi akan bercampur dengan yang masih fase luarnya, yang menjadi fase luarnya. Misalnya, suatu emulsi tipe Ma, maka emulsi ini akan mudah diencerkan dengan penambahan air. Begitu pula sebaliknya dengan tipe Am. Yang kedua, tes kelarutan pewarna. Metode ini berdasarkan prinsip keseragaman di dispers pewarna dalam emulsi. Jika pewarna larut dalam fase luar dari emulsi, misalnya amaran adalah pewarna yang larut air, maka akan terdispersi seragam pada emulsi tipe Ma. Sudah 3 adalah pewarna yang larut minyak, maka akan terdispersi seragam pada emulsi tipe Am. Untuk yang ketiga yaitu tes creaming atau arah pembentukan krim. Creaming adalah proses sedimentasi dari tetesan-tetesan terdispersi berdasarkan densitas dari fase internal dan fase eksternal. Jika densitas relatif dari kedua fase diketahui, pembentukan arah krim dari fase dispersi dapat menunjukkan tipe emulsi yang ada. Pada sebagian besar sistem farmasetik, densitas fase minyak atau lemak kurang dibandingkan fase air, sehingga terjadi krim pada bagian atas. Maka emulsi tersebut adalah tipe minyak dalam air. Jika emulsi krim terjadi pada bagian wadah, maka emulsi tersebut merupakan tipe air dalam minyak. Untuk yang keempat yaitu tes konduktivitas elektrik. Metode ini berdasarkan prinsip bahwa air atau larutan berair mampu menghantarkan listrik dan minyak tidak dapat menghantarkan listrik. Jika suatu elektroda diletakkan pada suatu sistem emulsi, konduktivitas elektrik tampak, maka emulsi tersebut tipe minyak dalam air. Dan begitu pula sebaliknya pada emulsi tipe air dalam minyak. Untuk yang kelima yaitu tes fluoresensi. Sangat banyak minyak yang dapat berfluoresensi jika terpapar sinar ultraviolet. Jika tetes emulsi diuji di bawah paparan sinar ultraviolet dan diamati di bawah mikroskop, menunjukkan seluruh daerah berfluoresensi, maka tipe emulsi itu adalah air dalam minyak. Jika emulsi minyak dalam air, maka tipe fluoresensi hanya berupa noda. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.